Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika hampir tiba waktunya diangkat ke surga, Yesus mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi, lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Tetapi Yesus berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan, datanglah seseorang di tengah jalan dan berkata kepada Yesus, "Aku akan mengikuti Engkau kemanapun Engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Rubah mempunyai liang, dan burung mempunyai sarang, tetapi Putra Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu kepada seorang yang lain Yesus berkata, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus menjawab, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Lalu seorang lain lagi berkata, "Tuhan, aku akan mengikuti Engkau. Tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia. Lalu kata Yesus kepada murid-muridnya, "Anak Manusia datang bukan untuk membinasakan orang, melainkan untuk menyelamatkannya." Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selama hidupnya di dunia ini, ternyata Yesus beberapa kali mengalami penolakan. Tadi kita dengar dalam bacaan Injil, bagaimana Yesus ditolak oleh orang-orang Samaria. Di bagian perikop yang lain kita juga pernah mungkin membaca kisah, merenungkan kisah bahwa Yesus juga ditinggalkan oleh murid-muridnya. Karena murid-muridnya banyak yang kecewa ketika Yesus mengajarkan tentang roti hidup. Mereka kecewa, lalu kemudian meninggalkan Yesus. Itu yang bisa kita renungkan dalam beberapa bagian dalam Injil mengenai penolakan yang dialami oleh Yesus
ketika Yesus masih ada di dunia. Karena itulah, kalau di zaman kita sekarang ini, Yesus juga mengalami penolakan, maka kita tidak perlu merasa heran. Ada berbagai macam alasan orang menolak Yesus, orang meninggalkan Yesus, orang meninggalkan imannya. Misalnya apa? Mungkin ketika orang merasa bahwa mengikuti Yesus tidak memberikan keuntungan secara karir dan finansial, pergi meninggalkan Yesus. Yang lain lagi, orang bisa meninggalkan Yesus kalau misalnya apa? Terjadi mungkin pasangan hidup kita menghendaki kita meninggalkan Yesus dan iman Katolik. Lalu kemudian orang kemudian memutuskan, ya wes sudah, bye-bye Yesus, bye-bye gereja Katolik. Karena pasangan saya menghendaki saya meninggalkan iman Katolik. Alasan yang lain lagi misalnya, ada orang yang juga karena kecewa sama romonya, atau mungkin ada konflik dengan umat yang lain, sehingga kemudian memutuskan tidak mau lagi ke gereja. Itu juga bisa terjadi. Alasan yang lain lagi mungkin tidak mengalami mujizat selama menjadi orang Katolik. Gereja Katolik itu membosankan, gak meriah sama sekali. Dan berbagai macam alasan orang kemudian bisa meninggalkan Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, kita bisa merenungkan bersama sekarang. Kira-kira reaksi Yesus bagaimana kalau ada orang terang-terangan meninggalkan Yesus? Ternyata sebenarnya kalau Yesus ditolak, Yesus tidak kecewa sebenarnya. Kalau mungkin kita sebagai manusia ditinggalkan, kita kecewa. Kita peduli akan hal itu. Bagaimana reaksi orang terhadap saya? Yang penting semua orang harus senang sama saya. Tapi ternyata Yesus beda. Yesus sebenarnya tidak peduli. Orang mau meninggalkan Yesus, ya sudah, silakan. Kalau mau pergi, pergi yo. Yesus sama sekali tidak peduli dengan berbagai penolakan yang dia alami. Tapi Yesus tetap memberikan kasih-Nya kepada manusia. Yesus tetap mau berusaha menyelamatkan manusia. Yesus tetap mau mencintai manusia, walaupun manusia banyak yang menolak dia. Tapi Yesus tetap mencintai kita. Yesus tetap ingin kita mengalami keselamatan. Yesus tetap ingin menyelamatkan sebanyak mungkin orang yang mau diselamatkan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, walau ada orang-orang yang menolak Yesus, tetapi di sisi yang lain ada juga banyak orang lain yang membutuhkan kasih Yesus dan mau menerima Yesus. Sekarang pilihan ada di tangan kita sendiri. Kita mau memilih yang mana? Yang menolak Yesus ada, dalam Injil pun juga ada orang-orang yang menolak Yesus. Tapi juga di bagian kisah dalam Injil juga ada orang-orang yang mau menerima Yesus. Kalau dalam bacaan Injil ada yang namanya Yudas Iskariot, menolak Yesus sampai mati, menolak Yesus. Tapi juga dalam bacaan Injil juga ada pribadi-pribadi yang kemudian menerima Yesus dan menjadi orang Katolik. Misalnya siapa? Dismas. Dismas adalah penjahat yang disalibkan bersama Yesus yang ada di sebelah kanan Yesus. Yang dikiri Yesus bagaimana? Menolak. Kita mau memilih barisan yang mana? Yang menerima Yesus atau yang menolak Yesus? Dalam bacaan Injil kita juga ada nama-nama yang muncul. Misalnya apa? Santo Longinus. Longinus adalah prajurit yang menusukkan tombaknya ke lambung Yesus. Sehingga kemudian dikatakan dalam Injil mengeluarlah air dan darah. Itu nama
prajurit yang menusuk adalah Longinus. Dia menjadi orang Katolik, menjadi santo. Santo Longinus. Ada juga kepala pasukan Cornelius. Cornelius kemudian juga dalam Kisah Para Rasul dikatakan bahwa Cornelius mau menerima Yesus, mau percaya menjadi orang Katolik. Saudara-saudari yang terkasih, pilihan ada di tangan kita masing-masing. Kita mau menjadi seperti siapa? Ada yang mungkin menjadi seperti Yudas Iskariot, menolak Yesus sampai mati pun dia tetap menolak, walaupun dia mungkin dulu pernah dibaptis. Mungkin itu juga ada dalam saudara-saudari kita yang dulu pernah hadir di gereja ini, kemudian sekarang sama sekali tidak muncul. Bisa jadi itu. Atau kita mau menjadi seperti Petrus, mungkin pernah meninggalkan Yesus, tapi kemudian bertobat. Mungkin lama nggak ke gereja, sekarang bertobat. Ataukah seperti Petrus? Ataukah kita menjadi seperti Kayafas dan orang-orang Farisi yang benar-benar menolak Yesus? Atau kita mau menjadi seperti Dismas, Longinus, atau Cornelius? Atau bahkan mungkin kita mau menjadi seperti Maria dan Yohanes yang mau terus setia kepada Yesus. Dari awal kita dipanggil, dibaptis, menjadi orang Katolik, kita terus setia untuk hadir dalam gereja ini seperti Maria dan Yohanes. Pilihan ada di tangan kita. Kita mau menjadi seperti siapa? Inilah perjalanan iman. Saudara-saudari yang terkasih, kita diharapkan menjadi belajar seperti Maria dan Yohanes. Maria dan Yohanes selalu setia mengikuti Yesus. Dalam suka, dalam duka, Maria dan Yohanes selalu setia. Itulah teladan yang harus juga kita contoh dalam hidup ini. Belajarlah dari Bunda Maria, belajarlah dari Santo Yohanes yang mau terus setia untuk mengikuti Yesus, setia dalam perjalanan hidup kita. Supaya apa? Supaya sebenarnya yang beruntung kita sendiri. Pahalanya adalah hidup kekal. Inilah yang diharapkan dari kita semua. Belajar teladan iman dari Maria dan Yohanes. Tuhan memberkati kita semua.